Arif. Halo. Halo, halo Mbak. Yes, Ya, halo. firman Allah. Ya, Bapak Islam atau Kristen, Pak? Islam dong. Silakan. Mau bertanya apa, Pak Arif? Saya sih nggak mau bertanya apa-apa sih. Yesus itu firman Allah tuh artinya apa ya? Perkataan apa bagaimana? Iya, perkataan dan pikirannya Allah. Perkataan, pernyataan, dan penyataan. Kalau menurut Bapak, firman itu apa? Iya, dia dari kata-kata, keluar dari kata-katanya seseorang. Jadi kalau firman itu adalah perkataan Allah, maka hakikatnya pasti Allah. Itulah Tuhan Yesus, Pak. Ya, saya hormatilah Ya, kepercayaan Anda. siap. Terima kasih. Kalau dalam iman Bapak sendiri, firman Tuhan itu atau firman Allah itu ciptaan atau holik, Pak? Ya, dari Allah. Iya, Ya. perenungan saya Ya, itu dari datang ke manusia. Firman dari perkataan. Sama juga sebetulnya. firman Allah itu berarti holik atau makhluk? Ya, ulik. Holik, oke. Perkataan Allah atau firman Allah itu sama tidak dengan Allahnya sendiri? Ya, ya Allah, ya firman dari Allah, firman. Beda berarti ya, Pak ya? Oke, berarti ada dua holik, firmannya holik, Allahnya holik gitu. Ya enggak satu lah. Kok bisa satu? Katanya beda. Kalau satu harusnya firman Allah adalah Allah dong kalau gitu. Ya firman dari Allah. Iya, firman dari Allah itu kan beda dengan Allah. Firmannya holik, tadi kata Bapak. Allah sendiri holik nggak? Ya sang holik, Iya, berarti ada dua holik. bumi, sang penguasa bumi. Iya, berarti ada dua holik di dalam iman Bapak gitu. Allah dengan firman. Satu. Gimana caranya bisa satu? Karena kata Bapak, firman Allah beda dengan Allahnya sendiri. Allahnya Allah, ya firman itu ya itu, firman itu perkataan yang disampaikan ke manusia. Tidak sama kan? Iya, tidak lah. Kalau tidak sama berarti ada dua yang berbeda dong. Iya, bukan lah. Satu cuma firman kan dari wahyu. Firman kata lain dari wahyu. Ya, saya tahu itu. Ya, ya tahu lah, situ kan dari Islam juga tuh. Mesti tahu, gak usah diajari, kita tahu sendiri tuh. Ya, kalau firman itu adalah holik ya. Saya tanya, Quran itu firman Allah nggak? Iya, kumpulan dari firman Allah. Ya, apakah Quran itu holik? Bukan. Oh, tadi kata Bapak firman itu holik. Iya. Nah, sekarang Quran bukan holik. Holiknya itu yang ada di Al-Quran, dibukukan di Al-Quran, dibukukan. Itu firman-firman kumpulan. Iya, saya tahu itu adalah perkataannya Allah. Tadi kata Bapak perkataan Allah adalah holik. Berarti Quran holik dong? Quran yang udah mati Quran itu. Quran cuma yang perkataan itu dibukukan, dituliskan di Al-Quran. Iya. Itu suatu yang namanya kitab suci. Oke. Berarti Quran makhluk ya, bukan holik ya? Ya bukan mal itu benda mati. Iya. Kalau ditulis dikatakan sholatlah kamu, Bapak sholat. Ya sholat. Berarti Bapak diperintah sama benda mati gitu? Bukan. Jadi kata Bapak Quran benda mati. Bukan dari benda mati. Itu tulisannya di rumah mama saya. Itu sempat baca sama situ. Saya bikin surat untuk Anda sempat baca kan dari saya. Iya. Iya.
Berarti Dari Bapak ini Allah. menturuti. menyampaikan firman kepada hambanya gitu. Ya dikerjakan sih, nggak apa-apa, nggak kerjakan itu terserah lah. Itu tidak. Allah Iya. tidak butuh disembah, tidak butuh sembahan kita, tidak butuh. Yang Jadi butuh sebenarnya, oke, jadi sebenarnya Bapak menurutin yang mana nih? Yang benda mati atau menuruti Allah? yang menurut Allah ditulis mulai benda mati. Dan tulis manusia tetap manusia, tidak bisa itu perman-perman kumpulan. Jadi yang dari Quran itu apanya yang bukan makhluk? Ada yang bukan makhluk dari situ? Ya Allahnya bukan makhluk Allah sang Kholik, sang. Yang saya tanyakan adalah Quran ini benda mati. Ya, Tapi Quran ini adalah perkataan Allah. Jadi mana yang benar nih? Jadi Quran itu perkataan Allah benar. dikumpulkan dalam Al-Quran, dikumpulkan jadi tulisan, jadi ya firman-firman Allah di situ. Berarti Ayat-ayat Al-Quran gitu. oke, dari jawaban Bapak tadi mengatakan firman itu adalah holik. Awalnya holik jadi benda mati, gitu. Quran ini berarti yang tadinya adalah firman Allah yang hakikatnya holik jadi benda mati. Berarti firman itu bisa Sekarang saya balik tanya aja. Itu yang ada di Alkitab itu dari mana tuh? itu kesaksian para nabi dan para rasul. Ya sama juga, termasuknya sama juga. Larinya ke situ juga sama. Yang firman dari Allah kami ini, Pak. Yesus itu firman Allah. Jadi firman Allah itu jadi manusia, bukan jadi benda mati. Lalu dibukukan toh, dibukukan di Alkitab toh. Yang dibukukan itu bukan Yesus, karena Yesus itu tidak buku. Ya betul. Saya juga gitu. Yang dibukukan bukan Allah. Tentang Yesus itulah yang dituliskan, yang diajarkan Rasul. Jadi Yesus itu nggak pernah dibukukan. Kalau firmannya Allah kan dibukukan jadi Quran. Yesus pernah bukan dibukukan. Allahnya, ya firmannya yang dibukukan. Iya, tadi saya bilang. Allahnya. Iya, firman Allah yang holik jadi benda mati gitu kan. Oh, iya. Saya paham, Pak. Saya paham. Jadi kalau misalnya di dalam Quran Anda disuruh sholat, Anda sedang menuruti firman yang jadi benda mati gitu kan? Ya. Oh, tadi gitu Dari kan. Allah, dari perintah Allah. Perintah Allah diperintahkan melalui Al-Quran, melalui kitab sucinya. Udah gitu. Oke. Tapi itu tadi Pak yang saya narasikan tadi, kalau firman Allah berbeda dengan Allah, berarti ada dua holik gitu. Setuju ya? Satu tetap satu. Gimana cara menyatukannya? Tetap satu ya, Allah tetap Allah. Terus firmannya Allah? Firman Allah dipermankan melalui Nabi Muhammad, itu lalu dibukukan. Gak, saya tanya firman Allah ini gimana dikatakan satu dengan Allah? Gak bisa satu. Hah? Gak bisa satu, Allah tetap Allah, firman tetap firman. Firman Allah tadi abang bilang kholik, betul nggak? Berarti ada dua yang holik. Kholik itu Allah Allah. holik, Allah holik. Tetap satu. Jadi ini menyatu gitu. Loh gimana satu? Ini ada firman Allah, ini ada Allah. Firman Allah sama nggak dengan Allah? Tidak sama. Berarti ada dua dong yang holik. Karena firman Allah kata Bapak tadi holik. Allahnya sendiri holik. Gimana ini? Enggak. Gimana? Jadi penjelasannya gimana? Anda bilang Allahnya satu, firmannya Allah? Ya firman Allah dari Allah dibukukan di Al-Quran, dibukukan ditulis. Iya, saya nggak nanya omongannya, saya nggak nanya tentang Quran. Yang saya tanya Allah dengan firman ini gimana hubungannya, relasinya ini seperti apa? Beda, berarti dua dong. Ini bukan ini kan? Ini firman, ini Allah. Berarti firman bukan Allah, beda. Ini holik ada berapa? Coba hitung. Ada dua, ya Allah ya Allah. Berarti dua holiknya dong. Dari firman Allah dibukukan melalui Nabi Muhammad lalu disampaikan di Al-Quran. Saya nggak nanya yang disampaikan ya, ini dulu relasinya gimana
ada dua antara firman Allah yang holik dan Allah yang holik. Anda menyembah yang mana nih? Firmannya Allah atau Allahnya nih? Soalnya Saya tetap menyembah Allah melalui perintahnya lewat Al-Quran. berarti firmannya nggak disembah? Ya tidak lah, tidak menerobos firman saya. Saya Berarti Anda menyembah Allah yang nggak punya firman? ya punya no. Loh, katanya firmannya nggak disembah. Gimana cara Anda menyembah Allah yang tidak punya firman? Ya tetap menyembah Allah melalui firman-Nya, perintah. Situ punya anak diperintahkan, masa perintahnya disembah? Yang ikut kan jelas perintah orang tuanya toh. Ya seperti itu, ibarat seperti itu. Ibarat seperti itu. Gimana ini? Menyembah Allah tapi firmannya nggak disembah. Berarti Anda menyembah Allah tanpa firman. Tidak menyembah, kita menghormati perintah Allah. Saya nggak nanya kitabnya, saya bilang firman. Saya nggak ngomongin kitab. Ya. Firman Gimana? tetap aja firman Allah tetap aja firman, tidak bisa. Berarti firman ini nggak disembah. Kok nggak disembah? Berarti Anda menyembah Allah yang tidak punya firman. Ya punya nah. Lah katanya yang nggak disembah firman. Terserah situ lah. Kalau saya menjelaskan tentang Yesus itu gampang, Pak. Ya. Allah dengan firmannya berbeda, namun firmannya ini satu di dalamnya. Makanya Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Sebab kami menyembah Yesus sama juga kami sudah menyembah Sang Bapa dan Roh Kudus. Itulah yang disebut Tritunggal. Makanya Allah kami ini taruh punya firman di dalam juga ada Roh Kudus juga ada sama juga. Sama-sama? Ya sama-sama Roh Kudus. Ah, emangnya ada Roh Kudus dalam kitab? Ada dia. Ada. Oke, Roh Kudus itu Allah nggak? Ya Allah. Loh, di dalam kitabmu ada tidak yang mengatakan? Ada yang mengatakan saya tidak bawa. Berarti Jibril Allah. Bukan Jibril. Karena dalam Al-Qur'anmu Rohul Kudus itu dalam kurung Jibril. Oh, tahu ayatnya, mau saya tunjukin. Iya, Berarti iya. ada berapa? Firman holy, Jibril holy, Allah holy. Kamu udah menyembah 3 holy dong berarti. Iya. Gimana? Jibril kan cuma utusan. Loh, Rohul Kudus itu siapa kalau gitu? Roh Kudus itu ya Allah. Loh, Rohul Kudus Allah. Ya, Jibril lalu menyampaikan ke Nabi Muhammad Rasulullah gitu loh. Saya nggak ada ke Nabi Anda dulu. Saya masih mempertanyakan Rohul Kudus dalam kurung Jibril ini kenapa bisa jadi Allah? Tidak, Jibril tetap Jibril, Allah tetap Allah. Dan dari tadi Bapak saya tanya muter-muter giliran saya jelasin iman saya sama. Gimana? Saya tidak pernah menghujat kepercayaan orang lain. Itu cuma kita sini ya sambil santai-santai lah. Santai, aman-aman. Jadi gimana nih Pak konsep Tuhan Anda? Roh Kudus Allah. Berarti Anda menyembah roh Allah juga. Roh Kudus. Ya, Jadi yang kosong ini Roh Kudus apa Allah apa Firman? Ini ada 3 ini Bapak ini narasinya juga. Firman itu dari Allah. Firman itu disampaikan oleh Jibril lalu ke Nabi Muhammad, lalu dari ke sahabat-sahabatnya gitu. Gimana? Ini agak dideketin Pak. Jadi suara Bapak nggak jauh ininya nih. Iya. Nah, silakan. Pada intinya Al-Qur'an dikumpulkan bukan zamannya Rasulullah. Al-Qur'an dikumpulkan itu setelah Rasulullah meninggal. Zaman Utsman bin Affan. Intinya. Firman itu memang sudah menyatu di Allah. Karena dikumpulkan karena itu takut itu sahabat-sahabatnya meninggal baru dikumpul. Baru dibukukan. Jadi firman itu dikumpulkan. Ya dikumpulkan dibukukan di Al-Quran. Jadi Anda mau mengatakan firman Allah itu sempat kececer gitu? Ya kececer gitu loh. Oh. Karena itu sahabat-sahabatnya dulu tuh takut sudah mau meninggal baru dibukukan di zaman itu. Jadi ya. kalau firman Allah itu sempat kececer gitu, berarti Allah sekarang nggak punya firman?
Punya, tetap perman tetap sampai sekarang tetap. Tapi firmannya udah kececer. Enggak kececer, cuma takut kan Udah. mulai sahabat-sahabatnya lalu dikumpulkan jadi satu. Oh, Bapak bisa memverifikasi itu firman Allah ini dari mana? Karena kan dikumpulkan bukannya di zaman Nabi. Gimana mengkonfirmasi itu adalah firman Allah? Karena nabinya udah meninggal. Ya kita percaya aja, kita percaya, bukan kita ahli dari kita percaya aja. Sama juga dengan situ, situ percaya aja, apa yang Anda percaya sekarang, ya percaya aja. Saya nggak percaya aja, karena apa? Karena murid-muridnya Yesus itu banyak, dan murid-muridnya Yesus itu dipimpin oleh Roh Kudus. Sama juga sahabat-sahabat Rasulullah juga banyak. Sahabat-sahabat, ini sahabatnya Rasul juga. Sahabat Nabi ini Rasul. Ya, sahabat-sahabatnya Rasulullah. Iya, ini apa? Jabatannya apakah utusan Allah juga atau gimana? Iya, bukan, sahabat tetap sahabat Rasulullah. Terus apa otoritas mereka? Ya, untuk menyampaikan ya ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Bukannya penyampai itu adalah Nabi Muhammad? Iya, yang Allah menyuruh sahabat Nabi menjadi penyampai. Bukan, itu firman sudah ada, tanpa ada sudah ada di dalam kepalanya orang. Takut itu apa firman-firman itu hilang begitu saja karena itu apa namanya sahabat-sahabatnya sudah tua-tua lalu dikumpulkan. Al-Qur'an dari zaman Nabi Muhammad belum ada. Tapi sudah ada firman gitu loh. Sudah ada. Ya Allah alam lah, kita cuma ya Oke. Tapi apa yang Bapak harapkan dari modal percaya aja tadi, Pak? Ya saya cuma ya nggak ada, cuma saya menyembah Allah alam, besok mau masuk neraka surga ya itu saya sudah nggak tuh Allah alam. Anda nggak punya keyakinan bahwa Punya, bukannya tetap Allah, keyakinan tetap Islam. Saya pegang teguh kekuatan saya Islam. apa manfaatnya Anda beragama kalau Anda cuman Iya, manfaat beragama untuk diri saya sendiri, bukan Bapak untuk orang. tahu apa maksud orang beriman? Ya beriman untuk diri kita sendiri, beriman Islam itu kalau diartikan dari ya bukannya Islam itu ya selamat, biar kamu selamat. Orang punya agama biar selamat lah. Oh, Bapak selamat dari apa? Ya dari kepercayaan saya Islam udah selamat. Ya, oke lah. Islam itu adalah selamat. Ketika Anda beragama Islam, Anda selamat. Iya. Selamat dari mana? Itu pertanyaan saya. Iya, selamat dari perbuatan-perbuatan kita, dari kelakuan kita, dari penyembahan kita, gitu aja. Ya, disertai dengan perbuatan kita menyembah juga disertai dengan perbuatan kita sehari-hari. Bukan hanya kita pintar beribadah, tapi Pak, Allah menyelamatkan Anda itu dari apa? iya dari perbuatan kita sendiri. Bukan dari api neraka. Iya, enggak toh. Tergantung dari perbuatan kita sehari-hari. Berarti Allah ini tidak bisa menyelamatkan Anda dari api neraka gitu. Nggak bisa. Yang bisa menyelamatkan kita ya diri kita sendiri. Kalau Bapak bisa menyelamatkan diri Bapak sendiri, untuk apa Anda bertuhan? Untuk Ya apa? harus bertuhan lah. Loh, karena Tuhannya nggak bisa nyelamatin Karena Anda. Allah sudah suruh memilih, kamu memilih jalan mana. Kamu milih Bebas jalan. kok. Iya. Apa ada? Memangnya ada Allah mengatakan kamu milih jalan yang mana? Ya terserah kita mau pilih neraka, mau pilih surga ya terserah kita toh. Kalau mau pilih neraka ya harus kita berbuat baik lah. Contoh, saya kasih contoh ya Pak. Yeah. Bapak memilih untuk beli sabun Sunlight gitu. Yeah. Anda waktu ditanya, apa gunanya kau beli sabun Sunlight? Ya terserah dia mau jadi apa gitu kan? Ya itu kan, ya terserah aja mau
mau diapain ini sabun, pokoknya dibeli aja. Sama seperti Anda beriman, ya terserah aja gitu. Gimana ini? Karena toh yang membersihkan piring Anda itu bukan sunlightnya ini. Anda beli sunlight tapi sunlight ini tidak bisa membersihkan piring. Tetap tangan Anda yang membersihkan piring dan sunlightnya diletakkan gitu. Kan gitu. Ya iya toh, tadi sunlight itu bisa piringnya bersih. Sama juga pakai sabun wing juga bisa. Gitu loh. Kenapa? Ya kita beli pas sabun wing, sabun cair buat. Ya pertanyaan saya, kalau Anda cuci piring pun cuman pakai tangan Anda dengan air, tidak pakai sunlight, untuk apa dibeli sunlight? Kalaupun Tuhan tidak bisa menyelamatkan Anda dari api neraka, tetapi Anda sendiri yang menyelamatkan diri Anda, untuk apa bertuhan? Kan logikanya gitu. Ya harus bertuhan toh, karena Tuhan itu sebagai pegangan kita. Nggak bisa, harus bertuhan. Tanpa Tuhan ya tidak ada neraka, tidak ada surga. Anda berpegangan kepada sesuatu yang nggak Anda gunakan gitu loh. Ya saya gunakan, tetap Allah Tuhan saya. Ya apa gunanya Tuhan Anda kalau gitu, saya tanya. Gunanya ya untuk mengendalikan diri kita sendiri. Oh, yang mengendalikan diri kamu tanpa Tuhan kan kamu bisa mengendalikan diri. Oh harus punya Tuhan, saya kan nggak punya agama. Ya, makanya saya bilang fungsinya apa ini Bapak Ya, beli fungsinya harus sunlight? bertuhan lah. Hah? Kita bertuhan. Jadi manusia punya hak masing-masing. Betul. Nah, kalau milih tidak bertuhan ya monggo silakan. Kalau tidak bertuhan situ memang. Ini tadi pertanyaan saya gitu. Iya. Anda beli sunlight, tapi sunlightnya nggak Anda gunakan untuk apa? Ini akan menjadi logika fallacy gitu. Anda membeli sesuatu, membuang-buang uang untuk sesuatu yang nggak Anda gunakan dan Ya, yang tetap nggak ada gunanya, tetap ada gunanya. Masya Allah tetap ada gunanya. Ya oke, apalah gunanya Allah Anda terhadap Anda? Ya gunanya untuk ya memberi suatu hadiah kepada kita nanti gitu aja. Kenapa? Ya Dideketin Pak, suaranya jauh. Pakai. supaya nanti kita diberi hadiah surga apa neraka itu tergantung dari perbuatan kita sehari-hari gitu. Diberi hadiah? Oleh Allah apa neraka apa surga hadiahnya nanti ya kita terima aja. Jadi Allah pemberi hadiah. Iya. Ini Ya Bapak tetap aja selama- seperti songlet itu ya bisa membersihkan ya dari tangan. Iya Bapak sama seperti gini. Bapak aja belum pasti bisa keluar dari neraka. Gimana Anda mau percaya akan Saya tidak memastikan akan masuk surga. Kita hanya berusaha, sama dengan kita berusaha, nanti sukses apa enggak itu ya urusannya belakangan gitu aja. Sementing kita sudah berusaha untuk berbuat ya menurut perintahnya ya. Besok mau hasilnya apa ya halal-halal. Apakah agama Bapak menyelamatkan Bapak? Ya tetap menyelamatkan, itu kepercayaan Bagaimana saya sudah. cara agama Bapak menyelamatkan Bapak? Karena kata Bapak tadi Islam itu adalah selamat gitu. Bagaimana agama yang selamat menyelamatkan Anda? Ya dari perbuatan kita lakukan perintahnya ya, disuruh sholat ya sholat, disuruh bersadako ya sadako, disuruh zakat ya zakat gitu. Ya jangan banyak. Kalau orang sholat, kalau orang sodako selamat. Tidak sadako aja, tidak menjamin kita sadako kita masuk surga. Kalau Anda Soalnya- sholat dan sodako tidak menjamin Anda selamat. Tadi Bapak bilang agama itu menyuruh saya sholat dan sodako. Gimana jadi agama ini menyelamatkan? Ya itu untuk Anda? diri kita sendiri supaya kita dari kelakuan kita sehari-hari. Makanya inna sholat yanil fahsya'i wal munkar itu mencegah perbuatan keji dan mungkar gitu. Mencegah. Jadi yang mencegah itu Anda sendiri atau agama itu? Ya kita. Berarti nggak agama juga dong. Karena yang tadi Itu Bapak kan- narasikan agama menyelamatkan, ternyata Anda sendiri yang menyelamatkan diri Anda. Ya harus loh, karena dari perintah Allah, dari Allah kita mengerjakan sholat untuk mencegah kemungkaran dan keji, tidak menyakiti hati orang lain. Ya kita bisa, insya Allah kita bisa masuk surga. Kalau Anda misalnya menjauhi kemungkaran, hidup baik-baik, Anda udah pasti itu masuk surga.
Ya insya Allah masuk surga sesuai dengan Belum pasti juga. insya Allah. Allah walam. Enggak usah. Loh. Nanti sesuatu Soalnya yang saya tuh belum nggak bisa pernah mati dibilang menyelamatkan. soalnya saya tuh belum pernah mati terus hidup kembali. Ah, itu dia. Jadi sesuatu yang belum ada buktinya untuk apa? Kalau Yesus Ya, sudah itu jelas, tetap saya percaya. bangkit. Bentar, kalau Yesus jelas dia sudah pernah mati, bangkit dan memberitakan seperti apa surga itu, seperti apa keselamatan itu, saya lebih percaya daripada Anda mempercayai sesuatu yang belum ada. Ibarat kata gini, Pak. Anda percaya misalnya si Muhammad ini bilang, "Oh, Jepang itu panas," kata dia. Padahal dia belum pernah dari Jepang. Sama lah seperti iman Bapak tadi. Anda tidak tahu masuk surga atau masuk neraka karena belum ada yang keluar dari neraka, kan? Sama juga dengan Mbak. Dengan Mbak juga sama kan belum pernah Sama, mati. karena udah Belum ada pernah yang mati juga toh. Loh, udah ada yang mati dan bangkit ya. Contohnya si Lazarus. Tuhan Yesus, kemanusiaan Tuhan Yesus itu sudah pernah mati, turun ke dunia orang mati dan bangkit lalu naik ke surga. Saya lebih percaya yang udah pernah mati dan bangkit daripada sesuatu yang nggak pernah ada. Ini disapa dulu anunya ini tamunya ini apa ini mau narasi apa ini? Tolong saya dibantu apa Islam Pak Kristen Ya, silakan, Pak Muhammad. soalnya saya ini kurang pengetahuan dalam Islam ini Bang. Tolong saya dibantu Pak Islam Pak Kristen di Bang. Halo Bang Muhammad. Ah, malah kresek dia. Iya. Oke, kita yang lain ya. Ini Almahira Farhana, halo. Halo Almahira. Halo, Ya, Islam Kristen Pak Almahira. Islam. Nah, ini Pak Arifin ini minta bantuan ini. Minta bisa bantuan menjawab. Bang. Ini saya ini soal pengetahuan tentang Islam ini saya juga tapi cuma saya tahu sholat, suruh sedekah, suruh zakat, itu aja. Ya Bang. Bantuan yang mana ini? Ya ini saya nggak bisa jawab nih apa namanya tuh narasi Mbak ini Mbak Tahira gitu lah. Narasi yang mana? Yang narasi yang mana? Ya, saya tanya sendiri Bang, Mbak. Pak Almahira ini kan dari tadi udah di bawah ngirim permintaan, menyimak dong. Iya. Tidak terlalu ini, tadi ada urusan sedikit jadi kesana kemari tadi. Oke. Itu tadi pertanyaan saya ke Pak Arifin. Pertama itu adalah firman Allah itu Allah atau tidak? Firman Allah. Itu firman Allah itu, ya. Yang mana maksudnya? Yang mana? Firman Allah itu holik atau makhluk gitu. Kenapa? Firman Allah itu holik atau makhluk? Khalik. Holik. Allah? Allah holik juga. Belum ada kain. Khalik. Berarti ada dua holik dong Kain. dalam iman Islam. Maksudnya? Firman Allah holik. Maksudnya Khalik. Bukan, benar. Anda menyembah dua holik. Oh, tunggu sebentar, saya turun dulu lah. Ada anu sedikit, tunggu sebentar. Oke. Turunkan dulu, saya turunkan. Saya turun sana. Baik. Nah itu ya. Iya. Ya. Saya sering juga menyimak seperti Bang Udis TV, sering menyimak apa namanya itu tentang rap. Ada dua Bang itu sering juga menyimak. Halo Pak Sadiman. Halo, Pak Sadiman Islam atau Kristen? Mat. Halo Pak. Hah? Kedengeran nggak sih Pak Arifin? Kedengaran. Halo? Kok gitu dong? Aduh, suara. Aduh.
Oke. Nih kita naikkan lagi yang lain ya. Nah, Pak Sadiman tadi belum bisa on cam, baru Pak Arif. Nah ini mungkin bisa on cam. Halo, Stone. Halo, salam sejahtera dan assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Oke, boleh kameranya Pak Stone. Saya daripada Malaysia. Iya, silakan dibuka kameranya, nggak apa-apa. Tak apa, saya di kantor sekarang. Pak Stone ini Islam atau Kristen, Pak? Saya Islam, Muslim. Oke. Ya, mungkin ada yang bisa Bapak bantu. Gimana? Berkenaan dengan firman. Firman Ya, ini boleh. adalah kata-kata Allah, okey. Dan kata-kata daripada Allah ini, okey, disusun di dalam Al-Quran. Ini adalah iman kami bagi umat Islam. Okey. Kalau Kristian, dia berbeza lah. Sebab setiap agama ni dia berbeza. Kefahaman, iman dia berbeza. Dan iman saya dengan iman siapa ni, Naira, pun berbeza. Sebab iman ni kita tak nampak. Iman ni atas diri kita. Kalau bercerita tentang syurga dan neraka, okey, balik kepada Arti Isra dan Mi'raj. Okey, sekejap ya. Sekejap, Bang. Arti iman Tadi, itu. Bang, Iman. Mbak menceritakan tentang syurga dan neraka, dan Yesus ni dia mati dan bangun semula, bangkit semula, betul? Betul tak? Itu tadi pertanyaannya gini Pak Stone. Firmannya Allah yang tadi Anda bilang dituliskan, yang disampaikan kepada Nabi. Pertanyaan saya, firmannya Allah ini haknya, hakikatnya ini kholik atau makhluk? Dia bukan khalik ataupun makhluk, dia adalah kata-kata daripada khalik itu sendiri, daripada pencipta itu sendiri. Apa jawabannya Pak? Kholik atau makhluk? Adalah kata-kata. Kata-kata dari sang kholik. Kata-kata. Itu adalah Firman itu kata kata-kata. lain dari kata-kata. Yang saya tanya, hakikatnya apa? Contoh, Pak Arifin ini Pak Arifin ini hakikatnya manusia. Saya hakikatnya manusia, makhluk. Ya. Saya hakikatnya makhluk, Pak Arifin makhluk. Pertanyaan saya, firmannya Allah, kata-katanya Allah ini hakikatnya makhluk kah atau kholik? Itu pertanyaan saya. Kalau dibukukan, okey, dipanggil mushaf. Kalau di Malaysia kita panggil mushaf. Mushaf ni adalah buku. Yang mana kalau kata buku ni nyata, okey, kita boleh nampak itu adalah makhluk. Okey. So berbeza dengan pencipta. Pencipta, adakah Mbak ni boleh lihat sesuatu dengan diri Mbak sendiri? Contoh, Firman ini makhluk atau kholik, Pak? perkara yang gaib. Okey, dia adalah makhluk. Dia bukan kholik. Sebab kata-kata keluar daripada pencipta. Sang kholik. Kholik ni adalah Kholik. pencipta. Ya. Gimana nih Pak Oke. Arifin? Setuju? Iya betul, setuju, Makhluk. setuju. Oke, kalau firman atau kata-kata ini adalah makhluk. Bila makhluk tuh perintah Anda sholat, Anda kena mengikuti perintah makhluk ke? Mbak Sidi, itu kita bukan ikut pada makhluk. Kita ikut apa yang disampaikan. Disampaikan ini adalah firman Allah. Jadi apabila Ya kan firman Allah ini makhluk. Sekejap, ya sekejap. kan? Dia ada metodologi dia dekat sini. Dia ada kronologi dan metodologi dekat sini. Saya So, nggak nanya apabila- kronologinya, saya nanya. Tak perlu ada. Sebab tu Hah? kita perlu dalam Islam, kita perlu ada sirah, kita perlu ada guru yang mengajar. Bukan kata kita ambil, kita kutip kata-kata ni, okey, ini adalah makhluk, ini adalah khalik, ini tak, bukan macam tu. That is not the Tadi, way. tadi kan Anda bilang kata-kata firman ya yang sudah menjadi Quran itu kata Anda adalah makhluk. Bila mana kata-kata yang adalah makhluk itu berkata, "Sholatlah kamu ikut perintah makhluk tuh." Tak, itu bukan makhluk. I Tadi rasa you Bapak tak bilang faham. firman itu Bukan- makhluk. Ya. Mana satu yang betul? Dia okey macam ni. Mbak. Okey, ini Mbak. Okey. Ini Mbak berkata-kata.
Okey, Mbak berkata-kata, adakah kata-kata itu kita nampak nyata dan jelas? Ada jelas Saya tanya, terdengar, Mbak. bahkan bisa Okey. kita atur volumenya, tekanannya, Ya. frekuensinya. Okey. Betul kan?